Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mau ajak kalian buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Dukungan kalian itu penting banget buat kita terus bikin konten-konten sejarah yang menarik dan beda dari yang lain. Jangan lupa juga di-like dan di-share ke teman-teman kalian. Siap? Kalau udah siap, mari kita mulai perjalanan kita menyingkap tabir seorang raja yang ditakuti Belanda. Ketika kita membayangkan era kolonial Belanda, yang terlintas di benak kita mungkin adalah kisah-kisah perlawanan bersenjata atau perjuangan diplomatik. Namun, di antara semua itu, ada sebuah narasi yang unik dan penuh intrik, yaitu kisah tentang seorang raja yang berhasil mempertahankan kedaulatan dan martabatnya melalui cara yang tak terduga, perlawanan halus. Di tengah tekanan berat dari pemerintah kolonial, Pakubuwono X justru mampu membawa keraton Kasunanan Surakarta ke masa keemasan, membuatnya dijuluki Raja Jawa yang ditakuti Belanda. Lalu, mengapa Belanda begitu khawatir dengan seorang raja yang tampaknya kooperatif? Apa sebenarnya yang ia lakukan di balik kemewahan dan protokol keraton yang ketat? Visi Pakubuwono X bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga tentang modernisasi dan pendidikan. Ia adalah seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada senjata, tetapi juga pada kecerdasan, budaya, dan identitas. Ia menggunakan kemegahan keraton sebagai simbol perlawanan, menunjukkan kepada dunia bahwa budaya Jawa tidak bisa dihancurkan. Ia adalah sang surya penenang Jawa, cahaya yang menenangkan di tengah badai kolonial, yang kehadirannya justru membuat Belanda merasa tidak tenang. Kita akan menyelami kisah raja yang cerdas ini, memahami strategi politiknya yang brilian, dan melihat bagaimana ia berhasil meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Kisah tentang Pakubuwono X dimulai dari sebuah nama yang mungkin jarang kita dengar, Raden Mas Saidin Malikul Kusno. Ia lahir pada tanggal 29 November 1866, di dalam tembok-tembok megah Keraton Kasunanan Surakarta. Masa kecilnya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Sejak dini, ia telah dipersiapkan untuk memimpin. Ia mendapatkan pendidikan terbaik, baik secara tradisional dari para pujangga keraton maupun secara modern dari guru-guru Belanda. Pendidikan ini memberinya pemahaman yang mendalam tentang budaya Jawa, sekaligus membuka wawasannya terhadap ilmu pengetahuan dari Barat. Ia menguasai beberapa bahasa asing, termasuk Belanda dan Inggris, sebuah keahlian langka bagi seorang pangeran Jawa pada masanya. Namun, di balik kehidupan yang penuh privilese, ada bayang-bayang politik yang mengintai. Keraton Surakarta saat itu berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Kekuasaan sang raja sudah banyak tergerus oleh Belanda, yang terus-menerus mengintervensi urusan internal keraton. Pakubuwono X tumbuh besar dalam situasi ini, menyaksikan bagaimana ayahnya, Pakubuwono IX, harus menghadapi tekanan dan intrik dari residen Belanda yang bertindak seperti penguasa sejati. Pada tahun 1893, di usia yang sangat muda, Raden Mas Saidin Malikul Kusno naik tahta menggantikan ayahnya, dan menyandang gelar Sri Susuhunan Pakubuwono X. Keputusan ini bukanlah tanpa tantangan. Belanda, yang sudah lama mengincar kontrol penuh atas Surakarta, melihat ini sebagai peluang emas. Mereka beranggapan bahwa seorang raja muda akan lebih mudah untuk dikendalikan dan dimanipulasi. Namun, mereka salah besar. Sejak awal kekuasaannya, Pakubuwono X sudah menunjukkan sikapnya yang tegas. Ia menolak untuk menjadi boneka Belanda. Ia mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisinya. Salah satu langkah terpenting adalah melalui pernikahan politik. Ia menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono, putri dari Mangkunegara V. Pernikahan ini bukan hanya sekadar urusan pribadi, melainkan sebuah manuver politik yang cerdas. Dengan menikahi putri dari Pura Mangkunegaran, ia berhasil memperkuat hubungan antara dua keraton yang sebelumnya sering bersaing. Ini adalah sebuah langkah jenius yang menunjukkan bahwa Pakubuwono X lebih mengutamakan persatuan Jawa daripada perselisihan internal. Pada saat yang sama, ia juga membangun jembatan dengan para bangsawan Jawa lainnya. Ia mempraktikkan sebuah bentuk perlawanan yang sangat halus. Ia mempertahankan semua protokol keraton yang ketat, menampilkan kemewahan yang luar biasa, dan menunjukkan kewibawaan yang tak tertandingi. Belanda melihat ini sebagai sebuah pemborosan, namun bagi Pakubuwono X, ini adalah simbol kedaulatan yang tidak bisa direnggut.
Ia secara diam-diam menolak untuk tunduk, dan caranya yang tidak konvensional ini membuat Belanda frustrasi. Mereka tidak bisa menuduhnya melakukan perlawanan bersenjata, namun pada saat yang sama, mereka tahu bahwa raja ini bukanlah boneka yang mudah untuk dikendalikan. Kisah awal kekuasaan Pakubuwono X adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana sebuah perlawanan tidak selalu harus diwujudkan dengan senjata. Dengan kecerdasan, strategi, dan perlawanan halus, ia berhasil mengubah taktik Belanda dan membawa Surakarta menuju masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah naik tahta, Pakubuwono X tahu betul bahwa perlawanan frontal terhadap Belanda adalah sebuah kesia-siaan. Kekuatan militer Belanda jauh lebih superior, dan banyak raja Jawa sebelumnya telah jatuh akibat melawan secara terbuka. Oleh karena itu, ia memilih jalan yang jauh lebih cerdas, sebuah strategi yang dikenal sebagai perlawanan halus. Ini adalah perlawanan tanpa kekerasan yang tidak terlihat di permukaan, namun secara perlahan menggerogoti dominasi Belanda. Konsep ini berfokus pada 3 pilar utama: budaya, ekonomi, dan pendidikan. Di bidang budaya, Pakubuwono X menjadikan keraton sebagai pusat peradaban Jawa yang agung. Ia menghidupkan kembali seni, tari, musik, dan sastra, serta mempraktikkan protokol keraton yang sangat ketat dan megah. Kemewahan dan keagungan ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan sebuah pernyataan politik yang kuat. Ia menunjukkan kepada Belanda bahwa meskipun mereka menguasai secara fisik, jiwa dan kedaulatan budaya Jawa tetap tidak bisa mereka sentuh. Ia adalah penjaga api tradisi yang terus menyala, membuat Belanda frustrasi karena tidak bisa menundukkan semangatnya. Di balik kemewahan itu, Pakubuwono X juga sibuk membangun kekuatan secara diam-diam. Ia tahu bahwa Belanda akan selalu mencari celah untuk mengintervensi urusan keraton. Oleh karena itu, ia bekerja keras untuk menjaga loyalitas para pejabat dan priai. Ia menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi penting dan secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia untuk menyusun strategi. Ia juga menggunakan kekayaannya untuk mengamankan dukungan dari para bangsawan. Belanda, yang mencurigai setiap gerak-geriknya, tidak pernah bisa membuktikan konspirasi ini. Mereka melihat keraton sebagai tempat yang penuh dengan intrik dan misteri yang tidak bisa mereka pecahkan. Pakubuwono X juga menggunakan diplomasi sebagai alat perlawanan. Ia tidak hanya menjalin hubungan baik dengan para pemimpin Jawa lainnya, seperti Pura Mangkunegaran, tetapi juga dengan berbagai faksi politik di luar Jawa. Ia menjalin komunikasi dengan para pejuang kemerdekaan, memberikan dukungan moral dan finansial secara sembunyi-sembunyi. Hubungan diplomatisnya ini memberinya informasi berharga tentang pergerakan nasional dan memungkinkannya untuk mengordinasikan perlawanan dengan cara yang tidak terdeteksi oleh Belanda. Salah satu momen penting dalam perlawanan halusnya adalah ketika ia berhasil memanfaatkan situasi politik global. Pada masa itu, Belanda sedang menghadapi kritik keras dari dunia internasional terkait praktik kolonialismenya. Pakubuwono X menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa Keraton Surakarta adalah entitas berdaulat yang tidak bisa diperlakukan semena-mena. Ia mengirimkan utusan ke negara-negara lain untuk mempromosikan budaya Jawa dan menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang beradab dan terpelajar. Strategi, perlawanan halus, ini adalah warisan terpenting dari Pakubuwono X. Ia membuktikan bahwa perlawanan tidak selalu harus diwujudkan dengan senjata atau kekerasan. Dengan kecerdasan, diplomasi, dan kecintaan pada budaya, ia berhasil menjaga martabat dan kedaulatan bangsanya di tengah tekanan yang luar biasa. Ia adalah pahlawan yang memilih jalan yang berbeda, jalan yang jauh lebih sulit dan penuh intrik, namun pada akhirnya membawa dampak yang tak kalah besar. Di tengah strategi, perlawanan halus, yang ia jalankan, Pakubuwono X berhasil membawa Keraton Kasunanan Surakarta ke masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak hanya menjadi seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang pembangun dan modernis. Di bawah kepemimpinannya, Surakarta berubah menjadi sebuah kota yang makmur, pusat budaya yang hidup, dan benteng peradaban Jawa. Pakubuwono X memulai berbagai proyek pembangunan besar yang mengubah wajah keraton dan sekitarnya. Ia memperluas dan memperindah kompleks keraton, membangun pendopo-pendopo megah, dan menambah taman-taman yang indah. Setiap sudut keraton dibuat dengan detail yang luar biasa,
mencerminkan kekuasaan dan kedaulatan yang tak tergoyahkan. Ia juga mendukung modernisasi dengan mengadopsi teknologi-teknologi baru. Ia memasang listrik di dalam keraton, yang pada saat itu adalah sebuah kemewahan luar biasa. Ia juga membangun jalur kereta api yang menghubungkan Surakarta dengan kota-kota lain, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Selain itu, ia mendirikan rumah sakit dan sekolah-sekolah modern, menunjukkan visinya yang jauh ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemewahan dalam keraton bukanlah sekadar hobi atau gaya hidup boros. Bagi Pakubuwono X, itu adalah simbol kekuasaan dan kedaulatan yang tidak bisa direnggut Belanda. Ia menyelenggarakan upacara-upacara adat yang sangat megah, dengan protokol ketat yang membuat para pejabat Belanda merasa kecil di hadapan keagungan Raja Jawa. Saat menerima tamu dari Belanda, ia selalu mengenakan pakaian kebesaran yang syarat makna, dikelilingi oleh para prajurit dan abdi dalam. Penampilan ini membuat Belanda frustrasi. Mereka mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan keraton, namun tidak pernah berhasil meredam kemegahannya. Pakubuwono X menggunakan kemewahan ini sebagai perisai, menunjukkan bahwa meskipun ia secara politik berada di bawah tekanan, ia tetaplah seorang pemimpin yang memiliki martabat dan kehormatan yang tidak bisa dibeli. Belanda menyadarinya dan itulah sebabnya mereka takut, bukan karena ia melawan dengan senjata, tetapi karena ia melawan dengan budaya. Di sisi lain, proyek-proyek pembangunan yang ia lakukan juga memiliki makna politis. Dengan membangun infrastruktur seperti jalur kereta api, ia menunjukkan kepada Belanda bahwa ia mampu memimpin dan mengelola wilayahnya secara efektif. Ia membuktikan bahwa keraton bukanlah lembaga yang usang, melainkan sebuah pusat kekuasaan yang dinamis dan berpandangan maju. Ini adalah strategi yang sangat cerdas. Ia memanfaatkan sumber daya yang ada dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah seorang pemimpin modern yang visioner, bukan hanya sekadar raja feodal yang terperangkap dalam tradisi. Dengan demikian, Pakubuwono X berhasil membawa Surakarta ke puncak kejayaan. Ia adalah seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada kekuasaan militer, tetapi juga pada kemampuan untuk memimpin dengan visi, kecerdasan, dan kecintaan pada budaya. Warisan kemewahan dan pembangunan yang ia tinggalkan adalah bukti nyata dari strategi perlawanan halusnya yang berhasil mengagalkan ambisi Belanda untuk menguasai Jawa sepenuhnya. Di balik segala kemegahan dan intrik politiknya, Pakubuwono X memiliki satu visi yang sangat krusial dan jauh ke depan, pendidikan. Ia menyadari bahwa perlawanan sejati terhadap Belanda tidak hanya bisa dilakukan melalui budaya atau kekayaan, tetapi juga melalui kecerdasan. Ia percaya, satu-satunya cara untuk membebaskan bangsa adalah dengan membangun generasi yang terdidik dan berwawasan luas. Oleh karena itu, ia secara aktif mendukung pendidikan modern di lingkungan keraton. Berbeda dengan pandangan konservatif yang menolak ilmu-ilmu barat, Pakubuwono X justru membuka keran pengetahuan. Ia mendirikan sekolah-sekolah di dalam kompleks keraton yang tidak hanya mengajarkan tradisi dan adat Jawa, tetapi juga ilmu pengetahuan barat seperti matematika, fisika, dan bahasa asing. Ia paham betul, untuk bisa mengalahkan musuh, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan mereka, dan cara terbaik untuk itu adalah dengan menguasai ilmu yang mereka miliki. Visi Pakubuwono X tidak berhenti di lingkup keraton saja. Ia melangkah lebih jauh dengan mencari pemuda-pemuda pribumi yang cerdas dari seluruh penjuru Surakarta. Ia memilih sendiri para pemuda terbaik dan mengirim mereka untuk belajar langsung ke jantung kekuasaan kolonial, Belanda. Ini adalah langkah yang sangat berani dan berisiko. Belanda sendiri awalnya curiga, khawatir para pemuda ini akan kembali dengan semangat revolusioner. Namun, Pakubuwono X meyakinkan mereka bahwa itu adalah bagian dari modernisasi keraton. Di Belanda, para pemuda ini terpapar dengan ide-ide baru tentang nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mereka berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai belahan dunia dan melihat bagaimana kolonialisme adalah sebuah kejahatan global. Pengalaman ini membentuk mereka menjadi tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional di kemudian hari. Mereka kembali ke tanah air bukan hanya sebagai sarjana, tetapi juga sebagai pejuang yang siap memimpin perubahan. Tanpa dukungan Pakubuwono X, banyak tokoh ini mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar.
Ia secara diam-diam menyediakan beasiswa dari kas keraton untuk membiayai studi mereka. Meskipun namanya tidak pernah muncul di dokumen-dokumen resmi Belanda, dukungannya sangatlah nyata. Ia adalah figur di balik layar yang secara strategis menanamkan benih-benih nasionalisme di kalangan kaum muda. Salah satu bukti nyata dari pengaruhnya adalah bagaimana ia menjalin hubungan baik dengan para tokoh pergerakan, termasuk Soekarno. Soekarno, yang seringkali berkunjung ke Surakarta, memiliki hubungan yang dekat dengan keraton. Ia banyak belajar dari Pakubuwono X tentang bagaimana berjuang tanpa harus mengangkat senjata. Pakubuwono X mengajarkan Soekarno bahwa ada cara lain untuk mengalahkan penjajah, yaitu dengan menguasai ilmu pengetahuan dan membangun kekuatan intelektual. Pakubuwono X adalah seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada masa kini, tetapi pada investasi untuk masa depan. Ia berhasil menciptakan sebuah generasi baru yang terdidik dan siap memimpin bangsa, sebuah warisan yang jauh lebih berharga dari semua emas dan permata di keraton. Ia adalah raja yang tidak hanya berjuang untuk kerajaannya, tetapi juga untuk masa depan bangsa. Hubungan antara Pakubuwono X dan pemerintah kolonial Belanda adalah sebuah labirin yang penuh dengan intrik dan ambiguitas. Di mata Belanda, ia adalah seorang raja yang kooperatif, yang selalu mematuhi aturan dan protokol yang mereka tetapkan. Ia menghadiri setiap acara resmi, menyambut setiap pejabat kolonial dengan upacara megah, dan tampak seperti raja boneka yang patuh. Namun, di balik semua kepatuhan yang terlihat ini, ia secara diam-diam menjalankan sebuah strategi yang sangat cerdas untuk melawan dominasi mereka. Ia menggunakan diplomasi sebagai perisai. Setiap kali Belanda mencoba mengintervensi urusan keraton, Pakubuwono X akan menolaknya dengan halus, namun tegas. Ia akan mengacu pada tradisi, adat, dan perjanjian yang ada, yang membuat Belanda tidak bisa menyerangnya secara frontal. Ia adalah seorang ahli dalam permainan politik, yang selalu bisa menemukan cara untuk menjaga kedaulatan keraton tanpa harus mengangkat senjata. Di tengah kekuasaannya, Pakubuwono X juga harus menghadapi berbagai pergolakan politik yang mengancam stabilitas keraton. Salah satu peristiwa yang paling penting adalah pemberontakan Geger Pacinan. Peristiwa ini, yang dimulai sebagai pemberontakan kecil, dengan cepat menyebar dan mengancam kekuasaan Belanda. Alih-alih membantu Belanda menumpas pemberontakan, Pakubuwono X justru mengambil sikap yang tidak terduga. Ia melihat peristiwa ini sebagai sebuah peluang untuk menguji kekuasaan Belanda. Ia membiarkan pemberontakan berkembang, yang membuat Belanda panik. Ia menunjukkan bahwa tanpa dukungan dari keraton, Belanda tidak akan bisa mengendalikan Jawa. Pada akhirnya, Belanda terpaksa bernegosiasi dan meminta bantuan dari keraton untuk menumpas pemberontakan. Momen ini adalah sebuah kemenangan politik yang besar bagi Pakubuwono X. Ia berhasil menunjukkan kepada Belanda bahwa kekuasaan mereka di Jawa sangat bergantung pada kerjasama dengan keraton. Namun, yang paling dramatis dari semua itu adalah surat-surat rahasia yang ia kirimkan. Di balik tembok keraton yang megah, Pakubuwono X secara diam-diam menjalin komunikasi dengan para pejuang kemerdekaan. Ia mengirimkan surat-surat yang berisi dukungan moral dan finansial kepada berbagai organisasi pergerakan nasional, termasuk Budi Utomo dan Sarekat Islam. Surat-surat ini, yang ditulis dalam bahasa dan kode rahasia, menunjukkan dukungannya yang tidak tergoyahkan terhadap kemerdekaan. Ia menyembunyikan identitasnya, sehingga Belanda tidak pernah bisa membuktikan keterlibatannya. Ia adalah seorang pendukung di balik layar, seorang raja yang berani mengambil risiko untuk masa depan bangsanya. Dukungannya ini sangat krusial, karena ia memberikan legitimasi dan kekuatan kepada para pejuang yang berjuang di luar. Hubungan Pakubuwono X dengan Belanda adalah sebuah contoh klasik tentang bagaimana seorang pemimpin yang cerdas bisa menggunakan setiap celah yang ada untuk melawan. Ia adalah master dalam permainan politik, yang berhasil menjaga martabat dan kedaulatan bangsanya tanpa harus mengangkat senjata. Ia adalah simbol perlawanan yang tidak bisa dihancurkan, dan warisannya akan terus menginspirasi generasi-generasi pejuang berikutnya. Bagian 7, dukungan terhadap pergerakan nasional. Sembari menjalankan strategi perlawanan halus yang cerdas, Pakubuwono X juga menjadi figur kunci di balik layar yang memberikan dukungan besar bagi pergerakan nasional. Ia memahami bahwa perlawanan tidak hanya bisa dilakukan dari dalam tembok keraton,
tetapi juga harus didukung oleh rakyat yang terorganisir. Oleh karena itu, ia secara diam-diam mendukung berdirinya berbagai organisasi pergerakan, sebuah langkah yang sangat berani dan berisiko. Pada awal abad ke-20, ketika gelombang nasionalisme mulai tumbuh, Pakubuwono X dengan jeli melihat potensi dari organisasi-organisasi yang baru muncul, seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga finansial dan logistik. Ia menggunakan pengaruh dan kekayaan keraton untuk membiayai pertemuan, publikasi, dan kegiatan-kegiatan mereka. Dukungannya ini sangat krusial, karena ia memberikan legitimasi dan kekuatan kepada pergerakan yang saat itu masih rapuh dan rentan terhadap tekanan Belanda. Ia percaya bahwa organisasi-organisasi ini adalah benih-benih kemerdekaan yang harus disiram dan dilindungi. Yang lebih menarik lagi, Pakubuwono X tidak hanya menjalin hubungan dengan para pemimpin organisasi, tetapi juga dengan tokoh-tokoh muda yang kelak akan menjadi bapak bangsa. Para pemuda ini, termasuk Soekarno dan Hatta, sering berkunjung ke keraton untuk berdiskusi dengannya. Di sanalah, dalam suasana yang akrab namun penuh wibawa, mereka mendapatkan nasihat dan inspirasi langsung dari sang raja. Soekarno, dalam autobiografinya, mengakui bahwa ia banyak belajar dari Pakubuwono X tentang seni memimpin dan berstrategi. Pakubuwono X mengajarkan bahwa perlawanan tidak selalu harus diwujudkan dengan kekerasan. Ia menunjukkan kepada para pemuda itu bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan, kecerdasan, dan kearifan lokal. Ia mendorong mereka untuk tetap mencintai budaya mereka, bahkan ketika berjuang melawan penjajah. Diskusi-diskusi ini sangat berharga dan membentuk visi para tokoh muda ini dalam perjuangan mereka di kemudian hari. Tentu saja, semua dukungan ini tidak luput dari kecurigaan Belanda. Mereka melihat pergerakan nasional semakin kuat, dan mereka tahu ada kekuatan tersembunyi di baliknya. Mereka mencurigai Pakubuwono X sebagai dalangnya. Namun, Pakubuwono X sangat cerdik. Semua dukungannya dilakukan secara diam-diam, tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Ia tidak pernah secara terbuka menyatakan dukungannya. Ia menggunakan utusan-utusan rahasia, kode-kode khusus, dan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan di luar pengetahuan Belanda. Kontroversi ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan Pakubuwono X dengan Belanda. Di satu sisi, ia adalah raja yang dihormati dan dianggap kooperatif. Di sisi lain, ia adalah musuh dalam selimut yang secara diam-diam menggerogoti kekuasaan mereka. Belanda tahu ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak pernah bisa membuktikan apapun. Sikapnya yang ambigu ini membuatnya menjadi raja yang paling ditakuti. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin bisa menjadi pahlawan tanpa harus mengangkat senjata, dan bahwa perlawanan yang paling efektif adalah perlawanan yang tidak terlihat. Ia adalah simbol dari perlawanan yang cerdas, strategis, dan penuh integritas. Seorang raja besar tidak hanya diukur dari luas wilayah kekuasaannya, tapi juga dari kewibawaan yang ia miliki. Dan dalam hal ini, Pakubuwono X tidak tertandingi. Ia memiliki aura karismatik yang luar biasa, membuat ia dihormati tidak hanya oleh rakyatnya, tetapi juga oleh para pejabat Belanda yang seharusnya menguasainya. Belanda, yang terbiasa melihat raja-raja sebagai boneka, merasa bingung dan kagum melihat Pakubuwono X. Ia adalah sosok yang ramah dan bijaksana, namun pada saat yang sama, ia memancarkan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kewibawaan ini bukan hanya datang dari gelarnya, tapi juga dari cara ia memimpin. Ia adalah seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia seringkali mengadakan pertemuan dengan rakyat biasa, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan solusi. Rakyat Surakarta mencintai dan menghormatinya bukan karena takut, tapi karena mereka melihatnya sebagai pelindung dan ayah bagi mereka. Untuk menunjukkan kedaulatan yang tidak bisa diganggu-gugat, Pakubuwono X menerapkan protokol keraton yang sangat ketat. Setiap pertemuan, setiap upacara, dan setiap gerak-geriknya diatur dengan detail yang luar biasa. Para pejabat Belanda yang ingin bertemu dengannya harus melewati berbagai tahap upacara yang rumit, yang membuat mereka merasa kecil di hadapan keagungan Raja Jawa. Protokol ini bukan sekadar tradisi, tapi sebuah alat politik yang cerdas. Misalnya, saat seorang pejabat Belanda datang ke keraton, ia harus mengikuti serangkaian upacara, mulai dari cara berpakaian, cara berjalan, hingga cara berbicara.
Semua ini adalah cara Pakubuwono X untuk menunjukkan bahwa di dalam tembok keraton, dialah penguasa mutlak. Ia tidak tunduk pada aturan Belanda, melainkan memaksa Belanda untuk tunduk pada aturannya. Sebagai simbol kekuasaan dan kedaulatan, Pakubuwono X sangat memperhatikan pakaian dan simbol kebesaran yang ia gunakan. Saat acara-acara resmi, ia selalu mengenakan pakaian kebesaran yang syarat makna, seperti mahkota, keris, dan perhiasan emas. Setiap detail pakaiannya memiliki makna filosofis dan historis yang dalam. Pakaian ini bukan hanya untuk gaya, tapi juga untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang sah, yang mewarisi kekuasaan dari leluhurnya. Saat ia mengenakan pakaian kebesaran ini, ia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tapi juga seluruh sejarah dan keagungan Kerajaan Mataram. Hal ini memberikan pesan yang kuat kepada Belanda bahwa mereka bisa menguasai wilayah, tapi tidak bisa menguasai budaya dan identitas yang telah berakar ribuan tahun. Pakubuwono X adalah seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan tidak hanya terletak pada kekerasan, tetapi juga pada wibawa, kecerdasan, dan simbolisme. Ia berhasil menjaga kedaulatan dan martabat bangsanya di tengah tekanan yang luar biasa, dan ia akan selalu dikenang sebagai seorang raja yang mampu mengalahkan musuhnya tanpa harus mengangkat senjata. Setelah memimpin selama 47 tahun dan membawa Kasunanan Surakarta ke masa keemasan, kesehatan Pakubuwono X mulai menurun di tahun-tahun terakhir hidupnya. Raja yang cerdas dan penuh wibawa ini tidak lagi sekuat dulu. Penyakit mulai menggerogoti tubuhnya, sebuah isyarat bahwa perlawanannya yang tanpa henti, meski tanpa kekerasan, telah menguras energi. Kematiannya pada tanggal 20 Februari 1939 adalah sebuah kehilangan besar, tidak hanya bagi rakyat Surakarta, tetapi juga bagi seluruh pergerakan nasional. Berita duka ini menyebar dengan cepat, dan ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan para pejabat Belanda, yang dulu merasa terancam olehnya, juga turut hadir dalam upacara pemakamannya. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami strategi perlawanan halusnya, tetapi mereka pasti menghormati kekuasaan dan pengaruh yang ia miliki. Pemakamannya adalah sebuah perpaduan antara tradisi Jawa dan penghormatan modern, sebuah cerminan dari kehidupan Pakubuwono X sendiri. Meskipun telah tiada, warisan Pakubuwono X tetap hidup. Ia meninggalkan sebuah keraton yang makmur, sebuah pusat budaya yang hidup, dan sebuah semangat perlawanan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia adalah raja yang berani berinvestasi pada masa depan, bukan hanya pada kekuasaan pribadinya. Warisan utamanya terletak pada 3 pilar. Kemakmuran dan infrastruktur. Ia membangun Surakarta menjadi kota yang makmur dengan infrastruktur modern, seperti jalur kereta api dan listrik. Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup rakyatnya, tetapi juga menunjukkan kepada Belanda bahwa pemimpin pribumi mampu memimpin dengan visi dan efektivitas. Budaya yang kokoh. Pakubuwono X berhasil menjaga dan memperkuat budaya Jawa di tengah gempuran budaya kolonial. Ia menjadikan keraton sebagai benteng peradaban Jawa, dan melalui protokol serta kemewahan, ia menunjukkan bahwa kedaulatan budaya tidak bisa direnggut. Semangat perlawanan, yang paling penting, ia mewariskan semangat perlawanan yang cerdas kepada generasi muda. Ia mengajarkan bahwa perlawanan tidak selalu harus diwujudkan dengan senjata, tetapi juga dengan kecerdasan, strategi, dan pendidikan. Tokoh-tokoh muda yang ia dukung dan biayai, kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin penting dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagai pengakuan atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Pakubuwono X sebagai pahlawan nasional. Penetapan ini adalah sebuah pengakuan penting dari negara bahwa perlawanan tidak hanya milik para pejuang bersenjata, tetapi juga milik para pemimpin yang berjuang dengan kecerdasan dan diplomasi. Gelar ini juga menjadi sebuah pemulihan sejarah, yang menunjukkan bahwa kontribusi Pakubuwono X sangatlah besar dalam mempertahankan martabat dan kedaulatan bangsa. Ia adalah raja yang berani mengambil jalan yang berbeda, dan ia akan selalu dikenang sebagai simbol perlawanan yang cerdas dan visioner. Baik, kita sudah sampai di penghujung perjalanan yang luar biasa ini. Kita telah menelusuri setiap babak kehidupan Sri Susuhunan Pakubuwono X, seorang raja yang tidak hanya memerintah sebuah keraton, tetapi juga memimpin sebuah perlawanan yang cerdas. Kita telah melihat bagaimana ia menggunakan kemewahan sebagai perisai, budaya sebagai senjata,
dan pendidikan sebagai investasi untuk masa depan. Perjalanan Pakubuwono X adalah sebuah narasi yang unik dalam sejarah bangsa kita. Di saat banyak pemimpin lain memilih perlawanan frontal, ia justru memilih jalan yang lebih sulit dan berisiko, perlawanan halus. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak harus angkat senjata untuk bisa menjadi pahlawan. Dengan strategi yang brilian, ia berhasil mengelabui Belanda dan menjaga kedaulatan serta martabat bangsanya. Ia adalah seorang ahli dalam permainan politik, yang setiap gerak-geriknya penuh dengan makna. Ia adalah simbol dari sebuah perlawanan yang tidak bisa dihancurkan. Kisah Pakubuwono X mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat berharga. Seringkali, kita melihat sejarah dari sudut pandang yang sangat sederhana, baik versus buruk, pahlawan versus penjahat. Namun, seperti yang kita lihat dari kisah Pakubuwono X, sejarah itu jauh lebih kompleks. Ia adalah seorang raja yang terlihat kooperatif di permukaan, tetapi di balik itu, ia adalah seorang revolusioner yang bekerja secara diam-diam. Pesan ini sangat relevan untuk kita semua. Jangan mudah percaya pada narasi tunggal. Teruslah bertanya, teruslah mencari tahu, dan teruslah menggali lebih dalam. Sejarah kita penuh dengan kisah-kisah yang tersembunyi, yang menunggu untuk ditemukan. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua. Saya yakin, setelah mendengarkan cerita ini, ada banyak pertanyaan dan komentar yang ingin kalian sampaikan. Oleh karena itu, saya mengundang kalian semua untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Mari kita terus belajar dan berdialog untuk memperkaya pemahaman kita tentang sejarah bangsa ini. Dan sebelum saya pamit, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat dan ingin mendukung kami dalam menyajikan kisah-kisah sejarah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.